yang paling fenomenal dan mudah ditengarai orang awam adalah syubhat bahwa dakwah ini mengusung simbol-simbol dan dakwah Wahabi. Ini paling keren, Wahabi. Ini berani nggak bahas ini? Udah jawab dua toh. Lanjut nggak nih? Udah gitu, semangat. Ana jadi juga semangat itu, Pak. Antum lemes, gue juga pulang. Kalau bahas yang yang nyaman-nyaman aja, yang enak-enak aja itu gampang. Yang paling enak tema apa? Rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Dari awal sampai akhir anteng gitu. Ini Wahabi. Jadi mereka mengatakan Wahabi itu diantaranya. Jadi Pak, fitnah, syubhat yang disampaikan oleh Ahmad bin Zaini Dahlan. Ini gurunya orang-orang sufi Indonesia, gurunya orang-orang yang anti Wahabi di Indonesia. Dan hampir syubhat yang mereka gulirkan adalah dari kitab ini, yaitu judulnya Fitnatul Wahabiyah. Saya nggak baca semua, antum baca sendiri, nyusahin saya aja. Saya baca yang paling penting. Kata dia, di dalam kitab itu mengusung subhat banyak sekali. Ya, kalau subhatnya cuman ini saja, saya akan bedah per kalimat. Itu, cuman kan ada kurang lebih 7 subhat yang ana sampaikan pada forum ini nanti. Ya, mudah-mudahan antum nggak tidur, nggak ngantuk. Itu, yang ngantuk gue siram air aja. Ya. Baik. Wasaru, orang-orang Wahabi itu ya'taqiduna, meyakini anna man lam ya'taqid, siapa saja yang tidak berkeyakinan maqalahu Ibnu Abdul Wahhab, yang disampaikan, diucapkan oleh Ibnu Abdul Wahhab, fahuwa kafirun musyrik. Masya Allah. Muhdarud dam wal mal, halal darah sama hartanya. Fitnah. Jadi mereka menuduh siapapun yang tidak mau mengikuti ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab apa? Kafir, musyrik, halal darahnya. Na'udzubillah. Di mana kitab itu dia ngomong? Antum pernah menemukan itu di Kashfus Syubhat? Antum pernah menemukan itu di kitab Al-Usulus Salasa? Antum pernah menemukan di dalam kitab Tauhid bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan siapa yang tidak mengikuti saya kafir? Cek, ada? Fitnah. Jadi cocok judulnya buku dia, Fitnah. Wah, ini kalau apalagi kalau kita baca satu persatu, anjing. Dan ini menjadi angle dakwah mereka yang anti Wahabi, anti dakwah sunnah di sela-sela itu disampaikan kepada jamaah awam. Bahkan dia julukin kita Wahabi, lebih seru lagi Wahabo, lebih seru lagi Wahaboy. Oh, keren. Makanya antum kalau ngaji sama saya jangan takut dituduh jangan cengeng dituduh. Itu ada curhat pernah sama saya, Ustaz, ana setelah ngaji di antum diserang dituduh RT Wahabi, Ustaz, gimana menurut antum, Ustaz? Mas cengeng banget, antum kelas RT, gue kelas YouTube. Antum lihat di YouTube Gembong Wahabi siapa? Cengeng banget loh. Antum pengen gak dituduh Wahabi, lakukan 5. Selesai. 1 ngerokok, 2 tahlilan, 3 maulidan. Udah selesai kok. Apalagi ada sholawatnya joget-joget.
4, ziarah Wali Songo. 5, jangan anti tradisi budaya. Selesai. Ana Pak, kalau mau sekarang nggak dituduh Wahabi, selesai. Ziarah Wali Songo satu aja bikin konten 1 menit. Ustadz mimpin tahlilan di makam Sunan Kalijogo, selesai. Udah aman itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Baqarah. Selesai. Antum mau itu, pilihannya nggak ada. Itu. Ya udah, sabar sampai antum yang istirahat atau mereka yang itu. Oke. Ini baru satu kedustaan mereka atas nama Syekh Abdul Aziz bin ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Masya Allah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh seakan-akan mengkafirkan siapa saja, memusyrikkan siapa saja yang tidak sependapat dengan pendapat beliau. Nauzubillah. Satu aja cukup. Nah, nanti kapan-kapan ini buku kita bedah di sini. Syubhat Wahabi. Ikhwan sekalian, Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab tidak lain kecuali umat ahli sunnati wal jamaah. Itu ditegaskan oleh para tokoh internasional, para tokoh nasional, diantaranya yang meneguhkan menggemari dakwah beliau adalah Soekarno. Di dalam kitabnya di bawah bendera revolusi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hamka, semua mengapresiasi. Tuh, jadi clear. Jadi, dan subhanallah Pak, saya menulis membedah akar fitnah Wahabi, nggak ada satupun yang sekarang mau bantah. Terakhir memitigasi stigma Wahabi, nggak ada yang bisa bantah. Ketika kita sekarang dialog, clear juga, nggak ada masalah. Bahkan ketika saya dialog dengan majelis ulama Indonesia sekabupaten Cikarang, itu ketua-ketua MUI kecamatan datang semua. Anak nanya, Pak Kiai, sesat saya itu di mana? Tolong tunjukin. Nggak usah besok, sekarang anak cabut. Nah, dia bilang, ya siapa bilang kamu sesat? Akan selesai sudah. Nah, kenapa giliran pulang obatnya habis, kumat lagi? Wahabi keluar lagi. Ya Allah, ini udah harusnya kemana-mana bawa Panadol gitu loh. Itu. Biar enggak sekarang dakwanya cuman temanya Wahabi. Emang enggak ada lagi. Itu Sahih Bukhari Pak, hadisnya lebih dari 4.000, dibahas setiap majelis ilmu. Seminggu sekali aja enggak habis tuh 20 tahun. Sahih Bukhari itu juga Sahih Muslim dibahas 20 tahun juga nggak habis kok. Kok dakwah kayak kurang bahan? Kalau nggak gesek Wahabi kayak nggak laku. Udah ya, cukup ya. Nah, subhat yang kedua sekarang. Yang kedua, dakwah sunnah ini katanya dakwah salafiyah yang tidak lain adalah kelompok yang suka saling menyerang antar mereka sendiri, saling memusuhi dan menyesatkan antar mereka. Ini paling keren tuh. Dan ini digulirkan mereka-mereka yang entah kecewa bisnisnya ambruk, atau mungkin sudah tidak lagi laku di dakwah salafiyah, atau mungkin macam-macam. Dia menuduh dakwah jamaah salafiyah, Pak,
Saya tanya kepada antum semua, apakah muslim semua mewakili Islam? Ana tanya sama antum. Enggak. Ada enggak muslim yang maling? Ada enggak muslim yang sekarang selingkuh? Ada enggak muslim yang korupsi? Ada. Lah kalau sekarang antum menilai dakwah sunnah yang mulia ini dengan oknum, maaf, itu bukan penilaian yang objektif. Kenapa enggak antum nilai dakwah ini lewat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Dan itu adalah figur kita. Dan yang lebih top adalah Rasulullah, yang Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabi. Jika kamu ingin menjadikan seorang itu sebagai figur, hendaknya Anda menjadikan sahabat Nabi itu sebagai figur teladan. Itu top kita. Itu sekarang apa? Figur ideal kita. Yang ketiga, dakwah salaf ini, dakwah sunnah ini dakwah intoleran. Oh, keren. Nembak kita dengan teroris nggak bisa. Oh, karena kita juga anti teror. Bahkan ketika muncul pertama kali saya nulis kitab jihad melawan teror, kita bedah di amar ma'ruf, wah langsung diserang. Itu antum masih ingat? Ada nggak masih ingat? Nah ini mana nih pelaku-pelaku sejarah masih hidup. Ini cemen semua. Itu ustadznya diserang pada lari, kurang ajar. Cemen. Antum belajar Islam secara mendalam menyeluruh, salah nggak? Salahnya di man udkhulu fi silmi kafah. Itu dikatain intoleran. Ada subhanallah dai tokoh kemana-mana ceramahnya cuman intoleran, nggak punya bahan, nggak punya bahan. Dan yang dimaksudkan mereka kelompok intoleran itu siapa? Ternyata dari penelitian saya, S3 saya, disertasi saya yang judulnya Wasatiyah, nilai-nilai Wasatiyah dalam pembelajaran PAI dalam di tingkat SMA, yang dimaksudkan itu 4, Pak. 1, orang yang mengatakan kepada non muslim itu kafir, itu intoleran. Jadi siapa saja yang mengatakan kepada orang-orang non muslim selain Islam kafir, itu intoleran. Makanya mereka mengeluarkan fatwa nggak boleh mengatakan kepada non muslim kafir. Yang bagus apa? Non muslim. Padahal belum tentu bagus menurut persepsi dia, bagus di dalam masalah keseluruhannya. Contoh, Pak, antum terjemahin non muslim. Muslim Islam itu artinya apa? Selamat. Non muslim nggak selamat. Coba antum ceramah, wahai saudaraku sekalian yang nggak selamat, coba malah parah.